Faster! Move those stones! By order of Pharaoh, build Ramses! Langit Mesir membara merah keemasan ketika matahari sore menyentuh ujung piramida. Burung-burung ibis terbang rendah di atas sungai Nil. Airnya berkilau memantulkan sinar matahari terakhir hari itu. Namun di balik keindahan itu terdengar erangan, cambukan, dan ratapan. Di sepanjang padang Goshen, tanah milik para budak Ibrani, udara dipenuhi debu dan peluh manusia. Di bawah panas yang membakar, ribuan pria Ibrani bekerja tanpa henti, memikul batu dan lumpur untuk membangun kota perbendaharaan Firaun, Pitom, dan Raamses. Teriakan mandor Mesir menggema, "Cepat! Jangan berhenti! Batu itu belum rata! Jika matahari tenggelam sebelum kalian selesai, aku pastikan cambuk ini menyentuh punggung kalian." Seorang pria tua tersungkur, tangannya gemetar memegang batu bata. Cambuk menghantam punggungnya, menimbulkan suara kering dan jerit pilu. Seorang pemuda berlari menolong, namun segera dihalang tombak penjaga. Tak ada belas kasihan di tanah itu. Di Mesir, orang Ibrani bukan manusia. Mereka adalah bayangan yang bekerja untuk kejayaan dewa dan raja. Sore berubah malam, dan di gubuk-gubuk lumpur, api kecil menyala. Bayangan keluarga berkerumun, saling memeluk dalam kelelahan. Seorang anak kecil memandangi ibunya dengan mata penuh tanya, "Ibu, mengapa Firaun membenci kita?" Sang ibu menatap nyala api, suaranya bergetar. Karena ia lupa pada Yusuf dan lupa pada Allah yang memberkati tanah ini melalui leluhur kita. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah atas Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Keluaran 1 ayat 8. Dan sejak hari itu, kehidupan Israel berubah menjadi rantai dan derita. Angin malam membawa aroma lumpur dan keringat. Di setiap rumah kecil terdengar batuk lemah dan tangis bayi. Seorang perempuan muda berusaha menenangkan anaknya, menekan bibir mungil itu agar tak menangis keras. Di luar, langkah prajurit Mesir berkeliling, membawa obor, menyorot ke jendela-jendela. "Siapa saja yang melahirkan anak laki-laki, laporkan pada pengawas kerajaan," teriak mereka dalam bahasa yang kasar. Pintu-pintu menutup rapat. Tak ada yang berani bersuara. Di pojok kampung, seorang lelaki bernama Amran duduk di tanah, menatap bintang yang samar di langit berdebu. Di sampingnya, istrinya, Yokeheb, hamil besar. Mereka tak saling bicara. Hanya suara nafas dan desir pasir yang berhembus pelan. Dalam hati mereka tersimpan ketakutan yang tak terucap. Anak laki-laki yang lahir di bawah perintah Firaun berarti hukuman mati. Yokeheb menunduk, menahan air mata. Bagaimana bila anak ini laki-laki? Suaranya nyaris tak terdengar. Amra memejamkan mata. "Kita akan berdoa. Mungkin Tuhan masih ingat kita." Sementara itu, jauh dari gubuk para budak, berdiri istana Firaun yang menjulang di tepi sungai. Dindingnya berhias emas, dan patung dewa-dewa berbaris di sepanjang aula. Cahaya obor menari di atas hieroglif yang terukir menggambarkan kemenangan Mesir atas segala bangsa. Di singgasananya, Firaun duduk dengan wajah dingin.
Ia mengenakan mahkota berbentuk ular kobra, lambang kuasa hidup dan mati. Di depannya berdiri para penasehat, imam, dan panglima perang. "Raja yang agung," kata seorang imam, "jumlah orang Ibrani terus bertambah. Mereka berkembang biak lebih cepat dari bangsa kita. Jika suatu hari musuh datang, mereka bisa bersekutu melawan kita." Firaun menatap tajam. "Mereka adalah bayangan yang bekerja di bawah matahari kita. Tanpa mereka, kota-kota ini tak akan berdiri. Tapi kau benar, mereka tumbuh seperti rumput liar." Ia bangkit, melangkah ke jendela besar yang menghadap sungai Nil. Air mengalir tenang, namun matanya menatap seperti ingin menelan segalanya. "Mulai hari ini," katanya pelan namun tegas, "setiap bayi laki-laki Ibrani harus dibuang ke sungai. Hanya perempuan yang boleh hidup." Kata-kata itu mengalir dingin seperti ular di batu. Imam-imam menunduk dan perintah itu segera menyebar ke seluruh Mesir. Pagi berikutnya, sungai Nil tampak indah, permukaannya memantulkan sinar emas mentari. Tapi di sela arusnya, kehidupan berubah menjadi kuburan. Para serdadu Mesir berpatroli di tepi sungai. Kadang mereka melemparkan sesuatu ke dalam air, sesuatu yang membuat para ibu menjerit dari kejauhan. Di sebuah desa kecil di Gosen, Yochebed melahirkan dalam diam. Suara tangis bayi memecah kesunyian malam. Ia menatap wajah mungil itu dan sesuatu dalam dirinya tahu, ini bukan bayi biasa. Ada ketenangan di mata kecil itu, seolah Tuhan sendiri menatap melalui mereka. Amram memeluk istrinya, keduanya menangis dalam keharuan dan ketakutan. Mereka menamainya Moshe, Musa, artinya diambil dari air. Namun nama itu belum boleh diucapkan keras-keras. Bagi dunia luar, bayi ini tidak boleh ada. Malam demi malam, mereka menyembunyikan Musa. Bila tentara lewat, mereka membungkusnya dengan kain tebal, menahan nafas sampai langkah itu pergi. Miriam, kakak kecilnya, sering berjaga di pintu, berbisik, "Ibu, mereka datang." Namun waktu berjalan dan bayi itu tumbuh. Tangisnya semakin keras, suaranya tak bisa lagi disembunyikan. Suatu malam, Yochebed duduk di tepi perapian memandangi wajah anaknya yang tertidur. Cahaya api menyinari wajahnya yang letih tapi penuh kasih. Amram menatap istrinya. "Kita tidak bisa menyembunyikannya lebih lama." Yochebed mengangguk, matanya merah. "Aku tahu, tapi aku juga tahu Tuhan tidak menyerahkan anak ini untuk mati di tangan Firaun." Ia kemudian keluar, memandang langit malam yang bertabur bintang. Hatinya berdoa dalam diam. "Ya Allah Abraham, Ishak dan Yakub, jika Engkau masih mendengar kami, lindungilah anak ini, jadikan hidupnya alat di tangan-Mu." Keesokan harinya, Yochebed mengumpulkan daun papirus dari tepi sungai. Ia menganyamnya dengan hati-hati, melapisinya dengan ter dan damar agar kedap air. Miriam menatap penuh tanya. "Ibu, untuk apa itu?" "Untuk menyelamatkan adikmu," jawabnya lirih. Ia menatap wajah Musa sekali lagi, lalu mendekapnya erat. Air matanya jatuh membasahi kepala anak itu. "Anakku, maafkan ibu, tapi aku tahu Tuhan akan menjagamu lebih baik daripada aku sendiri." Subuh tiba dengan langit berwarna kelabu. Sungai Nil mengalir tenang, seolah menyembunyikan rahasia kehidupan dan kematian di dalamnya. Kabut tipis menari di permukaan air. Yochebed ditemani Miriam melangkah perlahan menuju tepi sungai. Di pelukannya, bayi kecil itu terbungkus kain lembut. Ia menempatkannya di dalam peti kecil, mengikatnya dengan kain anyaman agar tidak terbalik. Ia menatap ke arah air, jantungnya berdetak cepat. "Tuhan, kemana Engkau akan membawa anak ini?" Tangannya gemetar saat menurunkan peti ke permukaan air.
Arus kecil mulai menariknya perlahan. Miriam menahan napas, air matanya jatuh ke pasir. "Selamat tinggal adikku," bisiknya. Peti kecil itu mengapung perlahan, menjauh dari mereka. Bayangan dua perempuan, ibu dan anak, berdiri di tepi sungai, menjadi saksi bisu penyerahan yang paling menyakitkan. Angin bertiup lembut, membawa peti itu perlahan ke arah hilir, ke tempat di mana tangan tak terduga akan menjemputnya. Di kejauhan, istana Fir'aun tampak berkilau di terpa cahaya pagi. Dari taman istana, putri Fir'aun berjalan bersama dayang-bayangnya menuju sungai untuk mandi. Ia adalah wanita muda yang lembut hati, berbeda dari ayahnya yang keras. Di sekelilingnya, burung bangau berterbangan dan air sungai berkilau seperti kaca. Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu di antara semak papirus. "Apa itu?" tanyanya. Salah satu dayang mendekat. "Sepertinya sebuah peti, tuanku." Mereka menariknya ke tepi, dan ketika tutupnya dibuka, suara tangis bayi memenuhi udara pagi. Sang putri menatap wajah mungil itu, mata yang bersinar lembut, kulit yang bersih, dan tangis yang seolah memohon hidup. Belas kasih menyelimuti hatinya. "Ini pasti bayi Ibrani," katanya perlahan. Dayang-dayangnya saling pandang, khawatir. "Tuanku, ayahanda memerintahkan agar semua bayi Ibrani dibunuh." Namun sang putri memeluk bayi itu erat. "Ia tidak akan mati hari ini. Ia akan hidup dan akan menjadi anakku." Dan pada saat itu, tanpa disadari siapapun, sejarah mulai bergerak. Di sungai tempat Fir'aun menumpahkan darah, Tuhan menumbuhkan kehidupan. Sementara itu, dari kejauhan, Miriam bersembunyi di balik ilalang, mengamati semuanya. Hatinya berdebar antara takut dan haru. Ia berlari pulang, napasnya tersengal. "Ibu, ibu!" serunya ketika tiba di rumah. Yokebed terkejut. Apa yang terjadi? "Putri Firaun menemukan adik. Ia tidak membunuhnya, ibu. Ia malah menggendongnya." Yokebed menutup mulutnya, air mata mengalir deras. Ia tahu Tuhan telah mendengar doa mereka. Sore itu, langit Mesir tampak berbeda. Cahaya matahari menembus awan tebal, menyinari permukaan sungai Nil dengan kilau keemasan. Seekor bangau putih melintas di udara, melambangkan kedamaian yang sesaat menyentuh bumi yang lama tertindas. Di kejauhan, di taman istana, bayi kecil itu tidur di pelukan putri Firaun, tanpa tahu bahwa hidupnya akan mengubah sejarah dua bangsa. Dari sungai yang menjadi alat kematian, lahirlah kehidupan baru. Dari perintah kejam seorang raja, Tuhan memulai kisah pembebasan. Dan malam pun turun di atas Mesir. Malam yang hening, tapi penuh rahasia ilahi. Di setiap gubuk orang Ibrani, para ibu menatap bintang-bintang dan berbisik lirih. "Apakah engkau bekerja, Tuhan?" Mereka tidak tahu. Jawaban itu sedang tertidur di dalam istana musuh mereka sendiri. Fajar menyingsing di atas tanah Goshen. Udara pagi berembun dan cahaya matahari menembus kabut tipis di antara rumah-rumah lumpur. Di kejauhan terdengar suara cambuk pertama pagi itu, menandakan hari kerja budak-budak Ibrani dimulai lagi. Tapi di satu rumah kecil di tepi padang, tidak ada yang bergerak. Di dalamnya, seorang wanita duduk dalam diam, tangan terlipat di dada, matanya sembab oleh air mata semalam. Yokebed, namanya pelan tapi kuat, seperti bisikan doa yang menolak padam. Sejak hari ia menurunkan bayinya ke sungai, hari-harinya menjadi sunyi dan panjang. Setiap kali ia mendengar suara bayi menangis dari rumah lain, hatinya seperti dirobek. Ia menatap langit dari celah atap jerami dan berbisik, "Tuhan, apakah ia masih hidup?" Anak-anaknya
Harun dan Miriam duduk di dekatnya. Mereka tahu ibu mereka belum bisa tidur sejak pagi sebelumnya. "Ibu, mungkin bayi itu sudah jauh," kata Harun lirih. Tapi Miriam menatap kakaknya tajam. "Tidak, aku melihatnya sendiri. Putri Firaun menemukannya dan ia tidak membunuhnya." Yokebed menoleh cepat. Matanya bergetar antara harapan dan ragu. "Kau yakin, Miriam?" Gadis kecil itu mengangguk mantap. "Bahkan aku mendengar ia menyuruh dayangnya mencari seorang wanita Ibrani untuk menyusui bayi itu." Yokebed menatap anaknya dalam-dalam. Suatu rasa hangat dan takut muncul bersamaan. "Seorang wanita Ibrani?" Ia mengulang pelan, seperti tak percaya. "Iya, Ibu. Mungkin Tuhan ingin Ibu menyusuinya lagi." Dan dalam sekejap, dunia yang tadinya sunyi berubah menjadi terang. Hari itu, langkah kecil Miriam membawa harapan besar. Ia kembali ke tepi sungai, di mana dayang-dayang istana sering datang. Dari kejauhan, ia melihat sosok anggun berbusana linen putih diiringi para pelayan. Di pelukannya, bayi kecil itu, Musa, tampak tenang, matanya terpejam. Putri Firaun memandangi bayi itu lama, senyumnya samar tapi hangat. "Bayi ini, ia membuatku berpikir tentang hal-hal yang belum pernah kupikirkan sebelumnya," katanya pada dayangnya. "Tuanku, mungkin Dewa Sungai memberikannya kepada Anda," jawab dayang itu. Putri Firaun menggeleng. "Tidak, ini bukan dari Dewa Mesir. Entah mengapa, hatiku berkata bayi ini dikirim oleh Tuhan yang lain, Tuhan yang tidak dikenal di Mesir." Miriam memberanikan diri mendekat. Suaranya kecil tapi jelas. "Tuanku, apakah Anda ingin saya carikan seorang perempuan Ibrani untuk menyusui bayi itu?" Sang putri menatap gadis kecil itu. "Kau siapa, anak kecil?" "Aku orang Ibrani, tuanku," jawab Miriam cepat. "Aku tahu seorang wanita yang bisa menyusuinya dengan penuh kasih." Putri Firaun senyum samar. "Bawa dia padaku." Miriam berlari sekencang yang ia bisa, debu beterbangan di belakangnya, dan dalam hitungan menit ia tiba di rumahnya. Nafasnya terengah, wajahnya berseri. "Ibu, ayo cepat, Putri Firaun memanggilmu." Yokebed membeku. Waktu seperti berhenti sesaat. Ia sadar, inilah tangan Tuhan yang bekerja dalam diam. Langkah Yokebed gemetar saat ia berjalan menuju sungai. Dalam hatinya bercampur harapan dan ketakutan. Bagaimana jika ini jebakan? Bagaimana jika Firaun tahu? Tapi setiap langkahnya terasa dipimpin oleh sesuatu yang lebih besar dari ketakutan. Iman yang perlahan mengalahkan logika manusia. Ketika ia tiba, Putri Firaun menatapnya dengan lembut. "Apakah kau perempuan Ibrani itu?" Yokebed menunduk hormat. "Benar, tuanku." Putri itu mengulurkan bayi kecil yang terselimuti kain halus. "Susuilah anak ini untukku, dan aku akan memberimu upah." Yokebed menerima bayi itu dalam pelukannya. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu suara tangis itu, wangi kulitnya, dan detak kecil di dadanya. Ia ingin menangis, tapi menahan diri agar tidak terlihat terlalu bergejolak di hadapan sang putri. "Terima kasih, tuanku," katanya pelan, namun dalam hatinya ia berteriak penuh syukur. "Tuhan, Engkau mengembalikan anakku ke pelukanku sendiri." Hari-hari berikutnya berlalu dengan penuh keajaiban. Yokebed menyusui bayi itu di rumahnya sendiri. Namun kini, ia melakukannya dengan kebebasan yang tak terduga. Tidak ada lagi prajurit yang mengetuk pintu. Tidak ada lagi rasa takut. Bayi itu kini dilindungi oleh perintah kerajaan, oleh Putri Firaun sendiri. Namun setiap kali ia memandang wajah anak itu, hatinya tahu, waktu bersama tidak akan lama. Suatu hari, bayi ini harus dikembalikan. Suatu hari, ia akan dibesarkan di istana musuh bangsanya. Tapi Yokebed tidak membiarkan ketakutan itu mematikan imannya. Ia mulai berbicara kepada bayinya setiap kali menyusui. "Anakku, engkau akan tumbuh menjadi kuat. Tapi jangan lupa siapa engkau. Engkau bukan anak Mesir. Engkau anak dari Allah yang hidup.
ingat namanya, ingat umatnya. Harun dan Miriam sering duduk di sisi ibunya, mendengarkan. Di antara tangis bayi dan desiran angin, rumah kecil itu menjadi tempat iman berakar dalam sunyi. Sementara itu, di istana, kabar tentang keputusan putri Firaun membuat raja marah. "Apa? Kau mengambil bayi Ibrani untuk menjadi anakmu?" Suaranya menggema di haula batu. Putri itu tidak gentar. "Ya, ayahanda. Tapi ia hanyalah seorang bayi. Ia tidak bisa mengancam kerajaanmu." Firaun memandang tajam. Nafasnya berat. "Anak itu berasal dari bangsa yang kutindas. Apakah kau ingin ular itu tumbuh di dalam rumahmu sendiri?" Putri itu menatap ayahnya dengan tenang. "Mungkin ayahanda, ular itu tidak beracun. Mungkin Tuhan menaruh bayi ini di tanganku karena alasan yang belum kita mengerti." Firaun mendengus sinis. "Tuhan? Dewa siapa yang kau bicarakan?" Sang putri tidak menjawab. Ia hanya menunduk, tapi hatinya tahu ada kuasa yang lebih besar daripada mahkota emas di kepala ayahnya. 3 tahun berlalu. Di rumah Yokebed, Musa tumbuh sehat. Ia mulai berjalan, mulai tertawa, mulai memanggil ibunya dengan suara kecil yang bening. Setiap langkah kecilnya adalah mukjizat. Namun di balik setiap tawa, ada bayangan waktu. Hari demi hari, Yokebed tahu saatnya semakin dekat. Waktu ketika ia harus menyerahkan anak itu kembali ke tangan putri Firaun. Ia menghabiskan malam-malamnya dengan berdoa, memandangi wajah anak itu yang tertidur. "Engkau bukan milikku, Musa. Engkau milik Tuhan," bisiknya pelan. Suatu pagi, Miriam melihat ibunya duduk di luar rumah menatap lembah dengan mata kosong. "Ibu, apa yang ibu pikirkan?" Yokebed tersenyum lemah. "Tentang sungai, nak. Sungai yang dulu menakutkan itu kini menjadi tempat mukjizat. Ia belajar, Tuhan tidak selalu memindahkan ketakutan. Ia justru mengubah ketakutan menjadi jalan keselamatan." Hari itu datang lebih cepat dari yang diharapkan. Utusan istana datang menjemput anak itu. Yokebed membungkus Musa dengan kain halus yang sama seperti saat ia melepaskannya dulu ke sungai. Kali ini, tangannya tidak gemetar. Ia memeluk anak itu sekali lagi, mencium keningnya, dan berkata lirih, "Pergilah anakku, dunia ini akan mengenal namamu. Engkau akan dipakai oleh tangan Tuhan yang besar." Di tepi sungai, putri Firaun menunggu. Ia tersenyum saat melihat Yokebed datang membawa bayi itu. "Terima kasih wanita Ibrani. Aku akan menjaganya." Yokebed menunduk, menyembunyikan air matanya. "Namanya Musa," katanya pelan. Putri itu mengulang dengan lembut, "Musa, karena aku mengambilnya dari air." Dan putri Firaun menamai Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Keluaran 2 ayat 10. Dan demikianlah, untuk kedua kalinya, Yokebed menyerahkan anaknya, bukan ke dalam air, melainkan ke tangan sejarah. Malam itu, Yokebed duduk di depan rumah, menatap langit penuh bintang. Di kejauhan, istana Mesir berdiri megah, cahayanya tampak seperti obor di tengah kegelapan. Miriam duduk di sampingnya, bersandar di bahu ibunya. "Ibu, apakah Musa akan lupa kepada kita?" Yokebed menggeleng pelan. "Tidak. Mungkin ia akan lupa wajah kita, tapi tidak suara Tuhan. Karena aku sudah menanamnya di dalam hatinya sejak ia masih menyusu." Angin malam bertiup lembut, membawa aroma sungai dan pasir. "Ibu,
Tanya Harun perlahan. Mengapa ibu tidak takut lagi? Yokebed menatap langit. Karena aku tahu sekarang, ketakutan hanyalah bayangan. Dan bayangan tak bisa menelan terang bila kita membawa iman. Malam menutup dengan hening yang sakral. Di dalam istana, bayi kecil itu tidur dengan damai di pelukan seorang putri Mesir. Di gubuk sederhana di Goshen, seorang ibu berlutut, mengangkat tangannya, berterima kasih kepada Tuhan yang telah mengubah air sungai menjadi tempat lahirnya harapan. Dan di antara dua dunia, istana dan gubuk, kaya dan miskin, penguasa dan budak, benang takdir Tuhan mulai menenun kisah besar yang kelak mengguncangkan Mesir. Sungai Nil mengalir tenang di bawah cahaya mentari Mesir. Permukaannya berkilau bagai lembaran kaca biru, memantulkan langit yang tanpa awan. Tapi di kedalaman air itu tersimpan banyak kisah. Kisah darah, air mata, dan keajaiban. Kini, di tengah arus yang sama, hidup seorang anak kecil bernama Musa yang tumbuh di bawah pengawasan istana, namun berasal dari rahim seorang budak Ibrani. Di taman istana yang rimbun, burung bangau bertengger di tepi air, dan para dayang menyanyikan lagu lembut untuk menina-bobokkan anak kecil yang duduk di atas pangkuan putri Firaun. Ia kini berumur 3 tahun, mata hitamnya tajam dan penuh rasa ingin tahu. Ketika melihat air, ia selalu ingin menyentuhnya, seolah sungai itu memanggilnya pulang. "Lihat anakku," kata sang putri lembut. "Sungai ini memberimu hidup, jangan pernah takut pada air." Tapi di tempat lain, di desa Goshen, Yokebed mendengar desiran air itu dengan hati yang lain. Bagi dia, Sungai Nil bukan sekadar sumber kehidupan, tapi tempat ia menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Setiap kali ia menatap sungai dari kejauhan, ia masih bisa merasakan beban di dadanya saat peti itu mengapung menjauh. Sungai itu adalah luka, sekaligus kesembuhan. Hari itu, Musa kecil berjalan bersama pengasuhnya di taman istana. Ia berhenti di tepi sungai, menatap air yang mengalir lembut. "Aku suka suara air," katanya polos. Pengasuhnya tersenyum. Sungai Nil memberi hidup kepada seluruh Mesir. Semua yang tumbuh karena airnya. Musa menatap air lebih lama. "Tapi mengapa air ini membuatku ingin menangis?" Pengasuhnya tertegun. Anak itu bicara dengan ketulusan yang aneh, seolah menyimpan sesuatu yang tidak diketahuinya. Putri Firaun datang menghampiri, tersenyum lembut. "Apa yang kau bicarakan, anakku?" Musa menatap wajah ibunya angkat itu. "Air ini terasa seperti rumah." Sang putri terdiam. Hatinya bergetar tanpa sebab yang jelas. Ia tahu anak ini bukan darah dagingnya. Tapi setiap kali Musa menatap sungai, ada sesuatu dalam dirinya yang mengingatkan bahwa kehidupan anak ini menyimpan rahasia besar. Sesuatu yang bahkan istana tidak akan sanggup mengendalikannya. Di sisi lain kota, di rumah kecil yang tak lagi asing bagi waktu, Yokebed duduk memintal benang di dekat jendela. Hari itu panas, dan debu berterbangan di udara. Ia sudah jarang melihat Musa. Hanya sesekali, lewat kabar dari pelayan istana yang masih berhubungan dengan orang Ibrani, ia mendengar bahwa anak itu tumbuh sehat dan cerdas. Terkadang, malam hari, Yokebed pergi ke tepi sungai. Ia berdiri di tempat yang sama seperti dulu saat melepaskan peti kecil itu.
Angin membawa aroma lumpur dan papirus, dan bunyi riak air seolah berbicara padanya. "Masihkah engkau menjaganya, Tuhan?" bisiknya. Dalam diam, seolah air menjawab. Arus kecil menyentuh kakinya, lembut seperti belayan bayi. Ia tahu, Tuhan masih bekerja. Karena sungai ini bukan lagi tempat kematian. Sungai ini adalah tempat janji dimulai. Di dalam istana, Musa tumbuh menjadi anak yang berbeda. Ia belajar menulis hieroglif, membaca kitab Mesir kuno, dan berbicara dengan kefasihan yang mengagumkan. Guru-gurunya menyebutnya anak yang diberkati Dewa Sungai. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang tidak selaras dengan dunia yang megah di sekelilingnya. Satu sore, ketika pelajaran selesai, ia bertanya kepada ibunya angkat, "Ibu, mengapa kulitku berbeda dengan orang-orang Mesir?" Sang putri menatapnya lama. "Karena kau istimewa, Musa." "Tapi, aku bukan dari sini, bukan?" Ia terdiam. Pertanyaan itu bagai belati halus yang menyentuh hatinya. Ia tahu hari itu akan datang. Hari ketika anak itu menuntut kebenaran. Ia mendekap Musa, membisikkan kata-kata yang lembut namun bergetar. "Suatu hari kau akan tahu asalmu, dan ketika saat itu tiba, ingatlah, aku mencintaimu meski darah kita berbeda." Musa tidak menjawab. Ia hanya memandangi air sungai dari jendela istana, seolah hatinya mendengar bisikan dari tempat yang jauh. Suara air, tangis seorang ibu dan doa yang dulu dinaikkan di tepian sungai ini. Malam itu Putri Firaun duduk sendirian di kamarnya. Di tangannya ia memegang selendang kecil yang dulu membungkus Musa ketika pertama kali ia menemukannya di sungai. "Anak Ibrani, tapi mengapa aku merasa ia adalah milikku sendiri?" Ia mengingat hari itu. Sinar matahari di atas air, tangis bayi dan getaran lembut yang membuat hatinya berubah. Ia mengingat bagaimana ia melawan perintah ayahnya sendiri demi menyelamatkan hidup yang rapuh itu. Sejak hari itu, hatinya tak lagi sama. Ia tahu, hidup anak itu adalah ujian bagi Mesir. Ujian bagi dirinya juga. Sementara itu di gubuk kecil di Goshen, Yokebed terbangun dari tidurnya. Ia merasa gelisah, seolah ada sesuatu yang berbisik dalam mimpinya. Dalam kegelapan, ia berdoa, "Tuhan, Engkau yang menaruh anak ini di air, Engkau pula yang akan menuntunnya keluar dari air pada waktunya." Bulan purnama naik tinggi di langit Mesir. Cahaya peraknya menari di permukaan Nil, membuat sungai tampak hidup, bernafas, seolah menyimpan rahasia masa depan. Di istana, Musa berjalan sendirian melewati taman. Langkahnya kecil tapi mantap. Ia menatap air dan berlutut di tepi sungai. Bayangan wajahnya terpantul di permukaan air. Namun anehnya, seolah ada dua wajah di sana. Wajah anak istana dan wajah bayi kecil yang dulu terapung di dalam peti. "Siapa aku sebenarnya?" bisiknya. Tak ada jawaban selain suara lembut arus sungai. Tapi di udara yang hening itu, seolah Tuhan sendiri berbisik melalui desiran air. "Kau adalah milikku. Sebab aku telah mengenal engkau sejak engkau dalam kandungan. Sebelum engkau lahir, aku telah menguduskan engkau." Yeremia 1 ayat 5. Arus air bergerak pelan, seolah menyentuh jemarinya. Musa menatapnya lama, lalu tersenyum tanpa tahu mengapa, seolah air itu mengenalinya. Tahun-tahun berjalan. Musa kini menjadi pemuda muda di istana Firaun. Rambutnya hitam, tubuhnya tegap, dan tatapannya penuh kecerdasan. Ia mempelajari strategi perang, ilmu bangunan dan hukum Mesir kuno. Firaun mulai melihat potensi besar dalam dirinya. Namun,
ada yang berbeda dari Musa. Ia tidak seperti pangeran Mesir lainnya. Ia sering menatap para budak yang bekerja dari kejauhan, dan setiap kali itu terjadi, hatinya terasa berat. Mengapa aku merasa seperti mereka? Pikirnya. Putri Fir'aun memperhatikan perubahan itu dengan diam. Ia tahu waktu akan datang ketika kebenaran yang selama ini ia lindungi tidak bisa disembunyikan lagi. Ia hanya bisa berdoa dalam hati agar anak itu tetap hidup, bahkan bila suatu hari ia harus menentang istana sendiri. Satu sore, ketika matahari tenggelam di balik piramida, Musa berdiri di balkon istana. Dari sana, ia melihat sungai Nil berkilau seperti ular emas yang membelah tanah Mesir. Suara gemericik air membawa ingatannya pada sesuatu yang samar. Sebuah lagu Nina Bobo yang tidak ia mengerti, tapi terasa familiar. Ia menutup mata, membiarkan angin membawa bayangan itu datang. Wajah lembut seorang wanita dengan mata penuh air mata menatapnya dari tepi air. Di tempat lain, Yokebed juga berdiri di tepi sungai yang sama, jauh dari istana, menatap matahari yang tenggelam. Ia menadahkan tangan dan berdoa dalam bisu. Dua hati yang terpisah oleh jarak, tapi disatukan oleh sungai yang sama. Sungai yang telah menjadi saksi penyerahan, kesetiaan, dan cinta seorang ibu. Malam turun perlahan. Di atas air yang tenang, cahaya bulan menari seperti tangan Tuhan yang menyapu sejarah. Di antara gelap dan terang, di antara Mesir dan Gosen, di antara istana dan gubuk, sebuah rencana ilahi sedang tumbuh diam-diam. Musa, anak sungai Nil, kelak akan menjadi suara yang mengguncang Mesir. Namun untuk saat ini, ia hanyalah seorang anak yang berdiri di tepi air, menatap arus yang mengalir tanpa tahu bahwa di dalam air itu tersimpan panggilannya. Dan sungai Nil, yang dulu menerima bayi kecil dalam peti pandan, kini berbisik lembut kepada langit. Yang kau lepaskan ya Tuhan, telah kau tuntun kembali. Yang lahir dari air akan kembali ke air, dan dari sanalah engkau akan memanggilnya. Mentari Mesir terbit di balik piramida, memandikan tanah itu dengan cahaya keemasan. Dari kejauhan, tampak kemegahan istana Fir'aun. Dindingnya berlapis batu pasir dan emas, puncaknya memantulkan sinar seperti api suci. Di halaman depan, para prajurit berbaris, sementara musik seruling dan tambur menandakan dimulainya hari kerja bagi para bangsawan. Dan di tengah kebesaran itu, seorang pemuda berdiri di balkon istana, memandangi sungai Nil yang membentang luas di bawah sana. Itulah Musa, anak sungai yang kini telah menjadi pangeran Mesir. Jubahnya terbuat dari linen putih halus, ikat pinggangnya berhias batu lapis lazuli, tanda kebangsawanan tinggi. Namun di matanya, ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh para pangeran lain, sorot gelisah yang tak bisa disembunyikan. Musa tumbuh menjadi pria muda yang cerdas dan tangkas. Ia mempelajari bahasa Mesir kuno, astronomi, matematika, hukum, dan seni perang. Guru-gurunya mengaguminya, dan para pejabat kerajaan menatapnya dengan hormat. Anak sungai itu, kata salah satu jenderal tua, akan menjadi kebanggaan Mesir. Namun di balik kemegahan istana, di sisi lain kota, bangsa Ibrani tetap hidup dalam rantai. Setiap hari, Musa melihat mereka dari kejauhan, tubuh-tubuh kurus yang memanggul batu, cambuk yang menari di udara, dan ratapan yang naik bersama debu. Ia tidak tahu mengapa pemandangan itu membuat dadanya sesak. Tapi setiap kali matanya bertemu dengan seorang budak, sesuatu di dalam dirinya bergetar, seolah jiwanya mengenal penderitaan itu. Suatu malam,
Ia duduk di kamarnya, memandangi wajahnya di cermin perunggu. "Aku pangeran Mesir," katanya pada dirinya sendiri, "tapi mengapa wajahku tidak seperti mereka?" Pertanyaan itu menggantung di udara, tak terjawab. Suatu hari, ketika bulan sabit muncul di langit, Musa berjalan melewati taman istana dan menemukan ibunya Anggat duduk di bawah pohon palem. Cahaya obor menerangi wajah wanita itu, lembut, tapi kini dipenuhi garis-garis usia. "Ibu," kata Musa pelan, "aku ingin bertanya sesuatu yang sudah lama kusimpan." Sang putri menatapnya. Ia tahu pertanyaan itu akan datang. "Apakah aku benar-benar anakmu?" Suara itu keluar lirih, tapi di dalamnya ada badai yang besar. Sang putri menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia tidak ingin berbohong, tapi juga takut kehilangan anak yang sudah dia cintai, seperti darah dagingnya. Setelah lama diam, ia menghela napas panjang. "Anakku, kau adalah anak hatiku, tapi bukan anak tubuhku." Musa terdiam, kepalanya menunduk. "Lalu, siapa aku?" Sang putri menatap ke arah sungai Nil yang berkilau di kejauhan. "Kau berasal dari sungai itu. Aku menemukanmu terapung di dalam peti kecil. Aku tak tahu siapa orang tuamu, tapi aku tahu tangan Tuhanlah yang membawamu kepadaku." Air mata menetes di pipi Musa. Ia menatap sungai itu lama, seolah ingin mendengarnya bicara. "Tuhan," gumamnya, kata yang masih asing di lidahnya, tapi terasa akrab di hatinya. Keesokan harinya, Musa berjalan keluar istana dengan jubah sederhana. Ia ingin melihat dunia di luar tembok emas, dunia yang setiap hari hanya ia dengar lewat laporan penjaga. Ia menyusuri jalan berdebu menuju tempat kerja para budak Ibrani. Matahari membakar pasir dan hawa panas memantul dari batu bata. Di antara jeritan pengawas, ia melihat ratusan orang bekerja tanpa alas kaki. Punggung mereka terbakar matahari. Salah seorang pengawas Mesir mencambuk budak tua yang terjatuh. Cambuk itu berderak. Darah mengucur dari punggung lelaki itu. "Bangun, anjing Ibrani!" teriaknya. Musa membeku. Dunia di sekelilingnya seolah berhenti. Wajah tua yang tersungkur di debu itu menatapnya sekilas. Dan di mata lelaki itu, Musa melihat dirinya sendiri. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah maju dan berteriak, "Berhenti!" Pengawas itu tertawa sinis. "Siapa kau? Pangeran yang ingin bermain jadi budak?" Kemarahannya meledak. Musa menepis tangan pengawas itu dan dalam pergumulan singkat, cambuk itu berbalik arah. Satu pukulan, lalu dua, hingga tubuh pengawas itu jatuh tak bergerak. Suara debu jatuh di udara. Sunyi. Para budak menatapnya ketakutan. Musa memandang tangannya sendiri. Berlumur darah. Napasnya memburu. Ia tahu apa yang baru saja terjadi. Ia telah membunuh orang Mesir. Malamnya, Musa tidak bisa tidur. Di kamarnya yang gelap, ia berjalan bolak-balik mendengar gema suara hatinya sendiri. "Aku anak Mesir, tapi aku membunuh orang Mesir. Aku anak Ibrani, tapi aku dibesarkan oleh musuh bangsaku. Siapakah aku sebenarnya?" Keesokan harinya, ia mencoba menenangkan diri dan berjalan lagi di antara orang-orang Ibrani. Tapi dua orang budak sedang bertengkar. Ia berusaha melerai. "Jangan berkelahi kalian bersaudara," katanya. Namun salah satu dari mereka menatapnya tajam. "Siapa kau mau menasihati kami? Kau pikir kami lupa? Kau membunuh orang Mesir kemarin." Ia terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya seperti pisau. Berita itu sudah menyebar. Dan tak lama, kabar itu sampai ke telinga Firaun. "Bunuh dia," perintah sang raja. "Anak itu telah menodai darah Mesir." Malam itu, sebelum prajurit tiba, Musa melarikan diri. Ia menanggalkan jubah kebangsawanan, mengganti dengan pakaian kasar, lalu menembus padang pasir yang luas. Angin malam menggigit kulitnya,
tapi ia terus berjalan. Di belakangnya, kemegahan istana perlahan lenyap di balik kabut pasir. Langit malam Mesir terbentang luas, bertabur bintang. Musa berjalan tanpa arah, tanpa bekal, hanya dengan ketakutan dan penyesalan yang menyelimuti hatinya. Angin membawa suara desiran pasir seperti bisikan Tuhan yang tersembunyi. "Kemana aku harus pergi?" serunya dalam hati. Ia jatuh berlutut di atas tanah panas yang mulai mendingin. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berdoa, bukan kepada dewa Mesir, bukan kepada berhala, tapi kepada Tuhan yang namanya belum ia kenal. "Tuhan yang aku tak tahu siapa Engkau. Kalau Engkau ada, tolong aku. Aku tidak punya rumah, tidak punya nama, tidak punya masa depan." Dan dalam kesunyian gurun itu, hanya ada angin yang menjawab. Tapi di dalam jiwanya, ada sesuatu yang berubah. Keheningan itu terasa seperti pelukan. Di istana, sang putri terbangun oleh kabar duka. Musa, anak yang diselamatkannya dari sungai, kini menjadi buruan. Ia berdiri di balkon, menatap sungai Nil yang hitam dalam bayangan malam. "Ya Tuhan," bisiknya lirih, "Engkau memberikannya padaku, dan sekarang Kau mengambilnya. Tapi kalau memang Engkau memiliki rencana untuknya, lindungilah dia." Ia menatap air yang mengalir dan mengenang masa lalu. Bayi yang terapung, anak yang ia rawat, pemuda yang ia ajari tentang kasih. Air matanya jatuh ke sungai dan seolah sungai itu mengingat. Arus kecil membawa air mata itu pergi mencari anak yang kini mengembara di padang pasir. Sementara itu, Musa berjalan semakin jauh dari Mesir. Siang ia bersembunyi dari panas matahari, malam ia berjalan mengikuti bintang. Tubuhnya lelah, tapi hatinya mulai merasa ringan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bebas. Bukan lagi pangeran Mesir, bukan budak Ibrani, tapi seorang manusia yang mencari arti dirinya sendiri. Ia berhenti di sebuah batu besar dan menatap ke langit. "Jika Engkau Tuhan yang sesungguhnya, Engkau pasti punya alasan menaruhku di sungai itu dulu," katanya perlahan. Angin gurun berhembus lembut seperti menjawab doanya. "Aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Kejadian 28 ayat 15. Musa memejamkan mata. Ia tidak tahu kemana langkahnya berikutnya, tapi ia tahu Tuhan yang dulu menyelamatkannya dari air, kini menuntunnya di pasir. Dan di kejauhan, bintang paling terang bersinar di langit gurun, menandai awal babak baru dalam hidup Musa, sang anak sungai yang akan menjadi suara pembebasan. Gurun luas membentang sejauh mata memandang. Pasirnya berwarna keemasan, bergulung seperti lautan yang tak bertepi. Matahari membakar tanah, angin berdesir membawa bisikan yang terdengar seperti nyanyian masa lalu. Di tengah keheningan itu, seorang pria berjalan tertatih, tubuhnya kurus, wajahnya tertutup debu, tapi matanya masih menyala. Dialah Musa, putra sungai yang kini menjadi pengembara di padang pasir Midian. Langkah Musa berat. Setiap langkahnya meninggalkan jejak yang cepat terhapus angin. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Dunia yang dulu megah baginya kini hanya bayangan di kejauhan. Istana, pakaian, kemewahan semua hilang. Tapi entah mengapa, ia merasa lebih hidup dari sebelumnya. Di hadapannya, gunung-gunung batu berdiri seperti tembok raksasa. Di sela bebatuan itu, Musa melihat sesuatu. Sekumpulan perempuan berkerumun di dekat sumur. Mereka sedang berusaha menimba air, tapi beberapa gembala datang dan menghalau mereka kasar. "Pergi, air ini milik kami," bentak salah satu gembala. Musa berhenti, menatap sejenak, lalu maju. "Biarkan mereka mengambil air itu." Para gembala tertawa. "Dan siapa kau?" Musa tidak menjawab. Dengan tenaga yang tersisa, ia menarik tongkat kayu di tanah dan berdiri di antara para wanita dan gembala. Tubuhnya kurus,
tapi matanya tajam seperti api. Para gembala menatap ragu, lalu mundur, mengumpat. Musa menimba air dan menuangkannya ke dalam bejana mereka. "Terima kasih orang asing," kata salah satu gadis itu, tersenyum. "Namaku Zipora." Musa mengangguk lemah. "Nama yang indah. Aku Musa." Dan tanpa sadar, di padang yang kering itu, Tuhan menanam benih masa depan. Beberapa hari kemudian, Musa dipanggil oleh Rehuel, ayah Zipora, imam di tanah Midian. "Anakku," mereka berkata, "kau menolong anak-anakku di sumur. Siapa namamu dan dari mana asalmu?" "Aku dari Mesir," jawab Musa singkat. "Tapi kini aku tidak punya rumah." Rehuel menatapnya lama, lalu tersenyum. "Kalau begitu, tinggallah di sini. Tanah ini bukan Mesir, tapi di sini engkau akan menemukan damai." Tahun-tahun berlalu. Musa bekerja mengembalakan domba milik Rehuel. Ia menikah dengan Zipora dan memiliki seorang anak laki-laki yang ia namai Gersom. Artinya, orang asing di negeri asing. Setiap hari ia berjalan bersama kawanan domba, menapaki bukit dan lembah yang sunyi. Tidak ada kemewahan, tidak ada mahkota, tapi di dalam sunyi itu, ia mulai belajar sesuatu yang tidak pernah diajarkan di istana, tentang kesabaran, tentang ketaatan, dan tentang suara hati. Kadang, saat malam turun dan bintang-bintang bertaburan, Musa duduk di tepi batu menatap langit. Ia mengenang masa lalunya, istana, ibunya angkat, ibunya kandung, dan sungai Nil. "Apakah semua ini hanya kebetulan Tuhan?" gumamnya. "Mengapa engkau menyelamatkan aku dari air hanya untuk membiarkan aku bersembunyi di padang pasir?" Tapi di balik kesunyian itu, Tuhan sedang bekerja. Tanpa disadari Musa, ia sedang membentuk seorang gembala menjadi pemimpin, seorang pelarian menjadi pembebas. Sementara Musa menikmati kesunyian Midian, di Mesir, bangsa Israel terus berteriak dalam penderitaan. Setiap malam, di bawah cambuk dan kelelahan, mereka berseru kepada Allah nenek moyang mereka, "Ya Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, sampai kapan engkau membiarkan kami ditindas?" Dan langit mendengar. Allah mendengar keluhan mereka dan mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Keluaran ayat 2, ayat 24. Seruan itu menembus awan dan sampai ke padang gurun Midian, di mana seorang gembala sedang duduk di bawah pohon akasia memandangi kawanan dombanya. Ia tidak tahu bahwa setiap seruan umat Israel kini bergetar di dalam jiwanya. Ia tidak tahu bahwa Tuhan sudah menyiapkan pertemuan yang akan mengubah sejarah selamanya. Suatu hari, Musa menggiring dombanya ke arah barat padang gurun, menuju gunung yang disebut Horeb, Gunung Tuhan. Matahari mulai turun, dan angin gurun berembus pelan. Tiba-tiba, di kejauhan, ia melihat sesuatu, cahaya kecil di balik semak duri. Mula-mula ia mengira itu bara api, tapi nyala itu tidak padam, justru semakin terang. Musa mendekat. Semakin dia berjalan, semakin ia menyadari keanehan itu. Semak itu terbakar, tapi tidak habis terbakar. Ketika ia hendak mendekat lebih jauh, suara menggema dari dalam api itu. "Musa, Musa!" Ia terkejut, tubuhnya gemetar. "Ya, aku di sini." "Jangan mendekat," suara itu berkata lagi. "Tanggalkan kasutmu, sebab tempat engkau berdiri adalah tanah yang kudus." Musa berlutut, wajahnya menunduk ke tanah. Api itu menyala terang, namun tidak panas, melainkan menghangatkan hati yang beku oleh penyesalan. "Aku Allah nenek moyangmu," kata suara itu, "Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Musa menutupi wajahnya, air mata menetes. "Tuhan, mengapa engkau memanggilku?" Dan suara itu menjawab, lembut tapi penuh kuasa. "Aku telah melihat kesengsaraan umatku di Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka. Sebab itu aku mengutus engkau untuk membebaskan mereka."
Musa menggigil, "Siapa aku Tuhan hingga aku harus pergi kepada Fir'aun?" Dan suara itu menjawab, "Aku akan menyertai engkau." Hari berganti malam, tapi Musa masih berlutut di hadapan semak menyala itu. Ia menatap cahaya itu dengan mata penuh keraguan. "Tuhan, mereka tidak akan percaya padaku. Mereka akan berkata, 'Siapa yang mengutusmu?' Dan Tuhan berkata, 'Aku adalah Aku. Inilah namaku untuk selama-lamanya.'" Kata-kata itu bergema di dalam hati Musa. Suara itu seperti air sungai yang menenangkan, tapi juga seperti guntur yang menggetarkan jiwa. "Tuhan," katanya pelan, "aku bukan orang yang pandai bicara, lidahku kaku." Namun Tuhan menjawab, "Siapa yang membuat lidah manusia? Bukankah aku? Pergilah, aku akan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Musa menunduk. Ketakutannya masih ada, tapi di balik itu ada sesuatu yang baru. Keberanian yang lahir bukan dari dirinya, tapi dari keyakinan bahwa Tuhan yang sama yang menyelamatkannya dari air, kini berbicara kepadanya dari api. Musa menatap semak menyala itu lama-lama. Ia teringat sungai Nil, air yang dulu menjadi tempat ia diselamatkan. Dan kini, di hadapannya ada api yang menyala tanpa menghanguskan. Air dan api, dua unsur yang berlawanan, tapi keduanya digunakan oleh Tuhan untuk membentuk hidupnya. Air menyelamatkannya, api memanggilnya. Air menutup masa lalunya, api membuka masa depannya. Ia mengangkat tongkatnya, tongkat gembala sederhana yang menjadi saksi perjuangannya di padang gurun. Tuhan berfirman, "Pegang tongkat itu. Dengan tongkat itulah engkau akan melihat tanganku bekerja." Musa menanduk ke langit, di hatinya rasa takut berubah menjadi iman. Ia tahu, perjalanan baru akan dimulai. Bukan lagi pelarian, tapi panggilan. Bukan lagi anak sungai, tapi utusan Allah. Beberapa hari kemudian, Musa bersiap meninggalkan Midian. Zipora menatapnya dengan mata berkaca. "Kau akan kembali ke Mesir?" Musa mengangguk pelan. "Ya, Tuhan memanggilku. Apakah kau tidak takut?" Ia tersenyum. "Dulu aku takut pada air, tapi Tuhan menolongku mengapung di atasnya. Kini aku tidak takut pada api, karena Tuhan berbicara dari dalamnya." Zipora memeluknya erat. "Pergilah, aku tahu engkau bukan lagi Musa yang dulu." Dan demikianlah, Musa menaiki seekor keledai, membawa tongkat dan imannya. Gurun luas membentang di hadapannya, tapi ia tidak lagi berjalan sendirian. Di kejauhan, matahari terbit, cahayanya memantul di pasir seperti gelombang air. Sungai Nil menanti di ujung perjalanan itu, dan bersama sungai itu, seluruh Mesir akan mengenal nama Tuhan. Musa memandang ke depan dan berbisik, "Tuhan, Engkau menyelamatkanku dari air untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Kini aku mengerti, inilah tujuan hidupku." Dan suara angin menjawab lembut, membawa gema yang sama dari semak duri itu. "Aku akan menyertai engkau." Sungai Nil mengalir lagi di bawah matahari pagi, seolah menyapa anaknya yang dulu ditaruh di atasnya. Air itu tenang, tapi di dalamnya kini bergetar kisah tentang seorang bayi yang dibuang untuk hidup, seorang pangeran yang jatuh untuk dipanggil, dan seorang gembala yang dibentuk untuk menjadi pembebas. Dari air yang lembut hingga api yang kudus, Tuhan menulis kisah besarnya, dan nama Musa menjadi awal dari pembebasan yang abadi.